Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi materi tema ketiga tentang makanan sehat, subtema ketiga, pembelajaran 5 dan 6. Muatan atau materi yang akan kita pelajari yaitu muatan IPA tentang penyakit organ pencernaan. Di sini nanti kita hanya akan mengulas lagi penyakit-penyakit organ pencernaan yang kalian pernah pelajari. Dan yang kedua, muatan SPDP tentang motif-motif batik, khususnya motif-motif batik yang ada di Indonesia. Langsung ke materi. Anak-anak, di pembelajaran subtema 1 kita pernah menyinggung atau membahas tentang penyakit atau gangguan organ-organ pencernaan. Sekarang kita ingat-ingat lagi penyakit atau gangguan organ-organ pencernaan. Yang pertama adalah MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. MAH disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri. Gejalanya yaitu nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya bisa diatasi dengan antibiotik dan antasida. Kemudian, gangguan organ pencernaan yang kedua adalah diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Penyebabnya yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya meliputi perut kembung atau kram, tinja yang encer, rasa mulas, dan terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya, diare bisa diatasi dengan beristirahat dengan cukup dan banyak minum air untuk mengatasi dehidrasinya. Gangguan pencernaan yang ketiga yaitu konstipasi. Konstipasi sering dikatakan sebagai sembelit, yaitu gejala feses yang mengeras sehingga susah keluar. Penyebabnya adalah kurangnya penyerapan air. Kemudian gejalanya harus mengejan saat buang air besar. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras, dan bergumpal. Cara mengatasinya, sembelit bisa diatasi dengan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berserat. Kemudian meminum banyak air. Terus gangguan pencernaan yang keempat yaitu kolera. Kolera adalah penyakit diare akut. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri Vibrio cholerae. Gejalanya yaitu mual, muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasinya dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Kemudian, gangguan pencernaan yang kelima yaitu gastritis. Gastritis yaitu peradangan pada dinding lambung. Penyebabnya karena kadar asam klorida atau HCl yang terlalu tinggi dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Gejala pada gastritis yaitu nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, dan perut kembung. Cara mengatasi gastritis yaitu menghindari makanan yang berminyak, asam, atau pedas. Temui dokter jika gejala gastritis sudah terlalu parah ya. Kemudian penyakit pencernaan yang keenam yaitu tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Penyebabnya yaitu makanan atau minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Gejala tifus yaitu demam yang tinggi, tubuh menggigil, lemah, dan mual. Cara mengatasi tifus yaitu hindari makan di luar karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. Yang terakhir, gangguan pencernaan yang terakhir yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan peradangan pada umbai cacing karena ampas kotoran yang tidak dicerna. Kemudian penyebabnya yaitu terjadi karena kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu. Gejalanya yaitu tubuh demam dan perut kanan bawah terasa nyeri, perut terasa mual, dan disertai muntah. Cara mengatasi usus buntu yaitu menghindari makanan yang menyebabkan sembelit,
banyak minum air putih dan jangan menunda BAB. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh gangguan organ pencernaan. Ada 7 di situ ya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, ini adalah tentang batik. Seperti yang kita ketahui, batik merupakan warisan Nusantara yang harus kita lestarikan. Ya, kita akan belajar tentang teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah teknik tulis. Seperti yang kalian lihat di sini, di teknik tulis alat yang digunakan yaitu canting ya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik cap. Teknik cap menggunakan cap ya, yang di atasnya sudah tertera motif-motif batik. Kemudian teknik ketiga yaitu teknik sablon atau teknik cetak, sering juga disebut sebagai teknik printing ya. Kemudian untuk teknik tulis ya, alat dan bahan yang bisa digunakan dalam teknik tulis yaitu yang pertama ada malam. Kalian pasti sangat familiar dengan ini ya, karena kalian biasanya kalau di sekolah belajar untuk membatik menggunakan teknik tulis. Kemudian yang kedua, kain, canting, kuas, kompor, wajan, gawangan, nampan, panci, sendok, dan mangkuk. Itu adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membatik dengan teknik tulis ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang corak-corak batik di Nusantara. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Seperti yang kalian pelajari di PB 3 dan 4, kita sudah mempelajari jenis-jenis batik yang ada di Indonesia, terutama di Yogyakarta, disertai maknanya ya. Motif-motif batik di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang motif-motif batik di Indonesia. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa motif-motif batik di Indonesia itu ada beberapa jenis, tidak cuma yang ada di Pulau Jawa saja, tetapi motif batik di Indonesia tersebar di seluruh Nusantara. Yuk kita pelajari ya. Yang pertama ada motif batik ceplok yang berasal dari Yogyakarta. Ini kita sudah pernah bahas waktu itu di pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Putri ya. Motifnya melingkar seperti ini, terlihat seperti sepok ya. Kemudian yang kedua adalah motif batik dari Pekalongan. Motif batik dari Pekalongan ini merupakan motif-motif batik yang mengambil warna-warna alam. Terlihat di situ warnanya cerah. Kemudian dia mengambil motif-motif baik itu tumbuhan maupun hewan yang berasal dari alam. Kemudian yang ketiga adalah motif batik Megamendung dari Cirebon. Ini juga motif batik yang mengambil warna-warna alam dari pesisir ya. Kemudian yang keempat adalah motif batik Parangkusumo dari Solo. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengenal motif-motif batik dari daerah Pulau Jawa, sekarang kita akan keluar ya. Yang selanjutnya adalah motif batik dari Kalimantan Timur, yaitu motif mandau. Kalian ingat mandau itu adalah senjata khas dari suku Dayak. Jadi motif-motif batik dari Kalimantan, Pulau Kalimantan ini dipengaruhi atau lebih banyak terpengaruhi oleh
suku Dayak sebagai suku asli Pulau Kalimantan. Kemudian yang selanjutnya ya adalah motif batik sekar jagat yang berasal dari Yogyakarta dan Solo. Ya, motif batik sekar jagat ini adalah motif batik yang terpengaruhi dari kebudayaan kerajaan Mataram. Kemudian yang selanjutnya motif batik sulur anggrek dari Ciamis. Kemudian ini adalah motif batik sekar jagat yang berasal dari Bali. Motif batik sekar jagat yang berasal dari Bali ini adalah mengambil ide dari motif batik sekar jagat yang berasal dari Yogyakarta dan Solo, kemudian dimasukkan budaya-budaya dari daerah Bali. Kemudian yang selanjutnya ya ini terlihat ya adalah motif batik songket dari Palembang. Terlihat di situ motifnya adalah seperti tenun atau kerajinan di daerah Palembang, yaitu songket ya. Kemudian yang ini adalah motif batik walang yang berasal dari Gunung Kidul. Kalian lihat di situ terlihat ada walang ya yang merupakan makanan khas dari Gunung Kidul. Kemudian yang selanjutnya yaitu motif batik cendrawasih dari Papua. Seperti yang kita ketahui bahwa Papua adalah pulau dengan populasi burung cendrawasih di Indonesia yang cukup banyak. Kemudian yang ini adalah motif batik geblek renteng dari Kulon Progo. Lihat di situ geblek renteng ya yang merupakan makanan khas Kulon Progo ya, dijadikan sebuah motif sebagai lambang dari Kabupaten Kulon Progo. Ya, setelah itu kita akan membahas tentang tugas yang akan kalian pelajari atau lakukan pada hari ini. Yang pertama, buatlah rancangan motif batik pada selembar kertas. Bisa dibuat dengan kertas gambar yang ada di rumah, bisa digunakan kertas A4 atau kertas HVS F4 juga boleh ya. Kemudian warnai motif batikmu dengan warna-warni yang sesuai ya, bisa digunakan untuk mewarnainya bisa menggunakan krayon maupun pewarna lain yang ada di rumah. Kemudian cari informasi tentang makna motif batik yang kamu buat. Di pembelajaran 4 kita sudah belajar tentang makna motif batik. Silahkan dibuka lagi kalau kalian masih belum paham tentang makna motif batik. Kemudian tuliskan informasi tentang makna motif batik tersebut di sebelah gambar sesuai dengan keterangan motif batik yang kamu buat. Contohnya seperti ini ya, tugas kalian kira-kira seperti ini. Ini ada motif batiknya digambarkan, kemudian informasi tentang makna motif batiknya di sebelah sini. Oke? Sudah jelas ya anak-anak? Nah, kalau sudah jelas, silahkan kerjakan tugasnya. Jangan lupa kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke? Selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.